Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini, pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia U23 versus Filipina kemarin resmi diulang. Yes, alhamdulillah. Tepat pagi ini, pertandingan SEA Games 2025 antara Timnas Indonesia U23 versus Filipina kemarin resmi diulang. Banyak kecurangan terjadi. Panitia SEA Games resmi batalkan kemenangan Filipina atas Indonesia dan dijadwalkan ulang pada hari Jumat. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Timnas U22 Indonesia tumbang 1-0 dari Filipina pada laga perdana Grup A SEA Games 2025 di Chiang Mai. Kekalahan itu bukan sekedar hasil minor, tetapi menjadi pukulan balik atas berbagai keistimewaan yang sudah diberikan PSSI demi meraih prestasi. Inilah 3 faktanya. 1. Kewajiban pemain U22 di Liga, kebijakan yang tak menjamin kualitas. Sejak musim 2024-2025, Liga 1 menerapkan kewajiban memainkan pemain U22. Di atas kertas, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi jam terbang demi mencetak talenta yang siap bersaing di level internasional. Namun, laga kontra Filipina kemarin justru membuka sisi gelap dari regulasi tersebut. Para pemain terlihat kesulitan membaca permainan cepat lawan dan tak mampu menunjukkan kualitas yang dianggap sudah terbangun di kompetisi domestik. Kecurigaan pun mencuat. Banyak yang menilai para pemain justru tidak berkembang karena mereka mendapatkan menit bermain di klub masing-masing tapi tanpa ada persaingan ketat. Situasi itu membuat performa mereka stagnan. Hingga ketika menghadapi turnamen sekelas SEA Games, kelemahan tersebut terbuka lebar. Hasilnya pahit, Filipina lolos sebagai juara grup sementara Indonesia terjepit di dasar dan bergantung pada keajaiban. 2. Kompetisi dihentikan demi SEA Games, waktu persiapan yang justru menjadi blunder. PSSI mengambil langkah ekstrim dengan menghentikan Super League 2025 sejak Agustus, bahkan memperpanjang jeda hingga 3 pekan demi persiapan U22. Langkah ini sebelumnya sudah dilakukan saat ASEAN Cup U23 yang juga berakhir dengan hasil mengecewakan. Harapannya sederhana, dengan fokus penuh pada pemusatan latihan, tim akan tampil matang, kompak, dan siap bersaing. Namun kenyataan jauh dari harapan. Dengan kompetisi yang berhenti, para pemain kehilangan ritme pertandingan dan ketajaman. Situasi itu menjadi semakin ironis ketika tim justru tampil tidak meyakinkan sejak menit pertama. Dalam kondisi performa yang merosot, seluruh pengorbanan kompetisi terlihat sia-sia. Hasil SEA Games menjadi pukulan telak bahwa jeda panjang bukan jaminan kematangan tim, apalagi ketika pola permainan belum terbangun secara solid. 3. Pemanggilan pemain diaspora dan penghapusan FIFA Matchday, risiko yang tak terbayar. PSSI juga menarik beberapa pemain diaspora seperti Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Dion Marks untuk tampil di turnamen di luar kalender FIFA. Ini langkah berani, tetapi penuh risiko. Pemain-pemain tersebut harus mengorbankan posisi mereka di klub hanya untuk tampil di turnamen yang secara global tidak terlalu diperhitungkan. Seringkali mereka kehilangan menit bermain di luar negeri lalu datang ke timnas dalam kondisi tak ideal. Sementara itu, FIFA Matchday November ditiadakan demi meladeni uji coba U22 melawan Mali. Padahal keputusan ini membuat timnas senior kehilangan momen penting untuk memperbaiki ranking FIFA. Target PSSI mencapai 80 besar pun terlihat makin menjauh.
Keputusan mengganti agenda resmi FIFA dengan agenda tim U22 menjadi tanda tanya besar, terutama ketika hasil akhir turnamen justru mengecewakan dari segala sisi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia U23 mampu meraih medali emas SEA Games tahun ini? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U23, bravo Indra Syafri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kebijakan PSSI untuk memberikan berbagai keistimewaan kepada Timnas U22 tampaknya lahir dari niat baik tetapi tanpa perhitungan matang. Dari kewajiban memainkan pemain muda di liga hingga penghentian kompetisi, semuanya dilakukan dengan harapan mempercepat perkembangan generasi baru sepak bola Indonesia. Namun, hasil di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Tim terlihat kehilangan ritme, tidak memiliki ketajaman, dan bahkan gagal menunjukkan identitas permainan yang jelas. Keputusan memanggil pemain diaspora dan meniadakan FIFA Matchday semakin memperlihatkan bahwa strategi yang digunakan lebih mengedepankan pendekatan instan ketimbang pembangunan jangka panjang. Para pemain diaspora datang dalam kondisi tak ideal, sementara timnas senior dikorbankan tanpa alasan yang benar-benar kuat. Hasil akhirnya adalah rangkaian kebijakan yang saling tumpang tindih dan tidak mendukung ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh. Situasi ini menjadi cermin bahwa prestasi tidak bisa dibangun dari kebijakan yang terputus-putus dan reaktif. Fondasi kompetisi yang stabil, program pengembangan pemain yang berkelanjutan, serta konsistensi dalam mengambil keputusan adalah kunci yang selama ini justru diabaikan. Kekalahan di SEA Games hanyalah gejala. Persoalan sesungguhnya ada pada manajemen yang perlu dievaluasi dari akar hingga puncak. Pesan menyentuh Mauro Zylstra usai Timnas Indonesia U22 kalah 0-1 dari Filipina di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 harus menelan pil pahit setelah tumbang 0-1 dari Filipina U22 pada laga perdana Grup C SEA Games 2025 di Chiang Mai. Kekalahan ini bukan hanya meruntuhkan start ideal yang diharapkan, tetapi juga langsung mengguncang perjalanan Garuda Muda di kompetisi. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Kekalahan mengejutkan yang mengubah peta Grup C. Timnas Indonesia U22 datang ke laga pembuka dengan keyakinan tinggi, namun segalanya berubah di Stadion 700 Anniversary. Skuad Indra Syafri harus kebobolan melalui gol atau Banatao pada penghujung babak pertama, sebuah momen yang mematikan momentum Garuda Muda. Publik sepak bola tanah air pun dibuat terhenyak karena Filipina bukanlah tim yang diunggulkan di grup ini. Kekalahan tersebut membuat Filipina kukuh di puncak grup C dengan 6 poin dan langsung memastikan tiket semifinal. Sebaliknya, Indonesia terjebak dalam situasi rumit. Untuk menjaga peluang sebagai runner-up terbaik, Garuda Muda wajib menang besar atas Myanmar pada 12 Desember. Masalahnya, nasib mereka juga turut ditentukan oleh duel Vietnam kontra Malaysia di grup B yang sama-sama mengemas 3 poin. Jalan menuju semifinal tiba-tiba menjadi jauh lebih terjal. Fakta 2. Pesan menyentuh Mauro Zylstra untuk supporter Indonesia. Di tengah sorotan dan kekecewaan publik, striker Mauro Zylstra tampil sebagai suara penenang. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain FC Volendam itu tak menutupi betapa beratnya menerima kekalahan tersebut. Ia memahami betul rasa kecewa para pendukung Garuda Muda. Terlebih, kekalahan ini terjadi di laga pembuka yang seharusnya memberi angin segar untuk langkah berikutnya.
Sepak bola memang bisa tidak adil, tapi begitulah adanya. Ketika semuanya berjalan baik, semua orang adalah temanmu, tetapi ketika keadaan menjadi sulit, yang terdengar hanyalah hal-hal negatif, ujar Mauro. Ia melanjutkan, "Saya mengerti kekecewaan ketika kami kalah, tetapi teruslah mendukung negaramu bahkan di masa-masa sulit, karena hari-hari yang lebih baik akan datang." Pesan itu menjadi pengingat bahwa dukungan terbaik justru dibutuhkan ketika kondisi sedang tidak berpihak pada tim. Fakta 3, keyakinan bahwa ini bukan akhir perjuangan. Meski baru berusia 21 tahun, Mauro menunjukkan kedewasaan sikap yang jarang terlihat di level usia muda. Ia menegaskan bahwa kekalahan dari Filipina bukan akhir dari segalanya. Baginya, masih ada banyak ruang untuk bangkit dan membuktikan diri, sesuatu yang hanya bisa dicapai jika seluruh elemen tetap bersatu. Indonesia memiliki masa depan yang cerah, jadi mari kita terus maju dan saling mendukung. Kita akan terus berjuang hingga kita mencapai sesuatu yang hebat bersama. Amin. Tutup Mauro. Kalimat itu menggambarkan keyakinan bahwa semangat tidak boleh padam, sebab perjalanan SEA Games 2025 masih menyisakan peluang yang layak diperjuangkan sampai akhir. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia U22 ini terasa seperti pukulan yang datang terlalu cepat, terutama karena terjadi di laga pembuka yang seharusnya menjadi fondasi kepercayaan diri. Kekalahan dari Filipina bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tekanan di turnamen besar bisa mengubah segalanya dalam hitungan menit. Namun di balik itu ada dorongan positif. Reaksi Mauro Zylstra menunjukkan bahwa para pemain tidak kehilangan fokus maupun keberanian untuk bangkit. Pesan yang ia sampaikan bukan sekedar ungkapan klise, melainkan refleksi dari ruang ganti yang masih percaya pada peluang mereka. Di saat situasi makin rumit dan skenario grup menjadi tidak ideal, semangat seperti itu penting untuk menjaga kekompakan tim. Supporter pun punya peran besar di momen-momen seperti ini. Jika dukungan terus mengalir, tim bisa menemukan energi baru untuk menatap laga berikutnya dengan kepala tegak. Kekalahan ini memang menyulitkan, tetapi tidak menutup jalan. Justru di titik inilah karakter sebuah tim diuji. Apakah mereka siap melawan tekanan atau terjebak dalam bayang-bayang kegagalan? Jika respon tim sekuat pesan Mauro, Garuda Muda masih punya peluang untuk mengubah cerita SEA Games 2025. Segini uang fantastis yang harus disiapkan PSSI untuk datangkan John Heitinga sebagai pelatih Timnas Indonesia. Gaji selangit sebelumnya diberitakan. PSSI disebut-sebut tengah serius melirik John Heitinga sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Situasi ini mencuri perhatian karena kabarnya nilai kontrak sang pelatih jauh melampaui pendahulunya. Berikut ini 3 faktanya. 1. Heitinga muncul sebagai kandidat paling kuat. Nama John Heitinga kini berada di garis depan dalam bursa pelatih Timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert resmi meninggalkan kursi juru taktik Garuda, PSSI disebut tetap mempertahankan preferensi mereka terhadap pelatih asal Belanda. Dari sederet nama yang santer dibahas, Heitinga dan Giovanni van Bronckhorst menjadi 2 kandidat yang paling sering muncul. Namun, Heitinga memiliki sejumlah sinyal kuat yang membuatnya terlihat lebih dekat dibanding kandidat lainnya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu ketahuan mengikuti beberapa akun penting di lingkungan PSSI, mulai dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, penasehat teknis Jordi Cruyff, hingga akun resmi Timnas Indonesia. Gerak-gerik halus itu menciptakan spekulasi liar bahwa komunikasi di balik layar sebenarnya sudah dimulai. Kedekatan itu semakin mempertebal keyakinan publik bahwa PSSI memang tengah mempertimbangkan sosok Heitinga secara serius. Jika langkah ini benar-benar diambil, Timnas Indonesia bisa saja berada dalam genggaman seorang pelatih yang lama bernafas dalam kultur sepak bola modern Eropa. 2. Harga fantastis untuk datangkan Heitinga. Jika PSSI benar-benar inginkan Heitinga, satu hal yang harus mereka siapkan adalah dana besar. Melansir laporan Salary Leaks,
gaji Heitinga ketika menangan Ajax Amsterdam mencapai lebih dari 29 miliar rupiah per tahun. Nominal tersebut bukan hanya tinggi, melainkan hampir 2 kali lipat dari bayaran Patrick Kluivert ketika memimpin timnas Indonesia. Dari laporan Antara, gaji Kluivert selama menangani Indonesia mencapai 18 miliar rupiah per tahun. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 musim. Jika dibandingkan, Heitinga jelas memerlukan investasi yang jauh lebih besar, baik dalam urusan kontrak maupun sejumlah fasilitas pendukung yang lazim diminta pelatih berpengalaman Eropa. Perbedaan nilai itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah PSSI siap menaikkan standar finansial untuk mendatangkan pelatih dengan level dan ekspektasi setinggi Heitinga? Atau justru situasi ini memaksa mereka memikirkan ulang kandidat lainnya? 3. Peluang datang atau hanya sekadar isyarat? Situasi ini kini memasuki fase yang penuh tanda tanya. Di satu sisi, Heitinga memberikan isyarat kedekatan melalui aktivitasnya di media sosial. Di sisi lain, biaya fantastis yang dibutuhkan membuat langkah PSSI tampak berat. Kombinasi dua hal ini menciptakan drama kecil di ruang publik. Apakah Heitinga memang benar-benar menuju Indonesia atau hanya sekadar nama besar yang masuk dalam radar? Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana PSSI berada di persimpangan besar antara ambisi dan realitas. Di satu sisi, kehadiran pelatih sekelas John Heitinga jelas bisa membawa standar baru bagi timnas Indonesia, baik dalam metode latihan, disiplin taktik, maupun manajemen tim modern. Langkah seperti ini memang dibutuhkan jika Indonesia ingin naik level dan bersaing lebih serius di kancah internasional. Namun, tantangan terbesar tentu datang dari sisi finansial. Nilai gaji Heitinga yang mencapai lebih dari 29 miliar rupiah per tahun bukan angka kecil, apalagi jika dibandingkan dengan bayaran pelatih sebelumnya. PSSI harus memastikan bahwa keputusan ini bukan sekadar mengikuti tren pelatih Eropa, tetapi benar-benar investasi jangka panjang yang terukur. Jika anggaran tidak dikelola dengan hati-hati, langkah ambisius ini bisa menjadi beban berat dalam perjalanan organisasi. Pada akhirnya, keputusan PSSI akan mencerminkan sejauh mana mereka siap berkomitmen terhadap program pembinaan jangka panjang. Memilih pelatih mahal bukan hanya soal prestis, tetapi juga tentang kesiapan struktur pendukung, strategi yang konsisten, dan keberlanjutan program. Jika semuanya selaras, mendatangkan Heitinga dapat menjadi titik balik penting. Jika tidak, Indonesia berisiko mengulang pola lama. Pelatih besar datang, ekspektasi tinggi, namun hasil tidak sempat berkembang karena fondasi tidak mendukung. Berlatih Timnas Indonesia U22 jadi sorotan usai kalah 0-1 dari Filipina di SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 harus menelan hasil pahit setelah tumbang 0-1 dari Filipina U22 pada laga perdana SEA Games 2025 di Thailand. Kekalahan ini memicu sorotan luas mulai dari media asing hingga pengamat sepak bola tanah air. Berikut ini 3 faktanya. 1. Kekalahan yang mengguncang, gol di detik akhir babak pertama. Kekalahan Indonesia dari Filipina bukan sekedar kekalahan biasa, tetapi sebuah hasil yang benar-benar di luar prediksi. Bermain di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, skuad Garuda Muda sebenarnya tampil cukup agresif sejak menit awal. Namun, rapuhnya transisi bertahan membuat Filipina mampu mencuri momentum di momen paling krusial. Gol tunggal atau banatao pada masa injury time babak pertama menjadi pukulan berat. Bola yang mengarah ke gawang Cahya Supriyadi tak mampu dihalau dan seketika meruntuhkan fokus Indonesia yang sejak awal mewaspadai permainan fisik lawan. Di babak kedua, Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan, namun ketertutupan pertahanan Filipina membuat berbagai upaya tidak membuahkan hasil. Dari hasil ini, Filipina keluar sebagai juara grup C dengan 6 poin dan memastikan tiket semifinal. Sementara Indonesia kini harus menempuh jalan terjal, menang telak atas Myanmar dan berharap hasil duel Vietnam versus Malaysia jatuh menguntungkan. 2.
2. Sorotan dan kritik mengalir, Indra Syafri tetap tenang. Kekalahan tersebut langsung menyebar menjadi sorotan besar. Media Vietnam Soha VN secara gamblang menulis bahwa mereka terkejut melihat Indonesia tumbang dari Filipina. Kritik dari pengamat hingga mantan pemain juga bermunculan, menilai performa Indonesia tidak mencerminkan kualitas yang seharusnya. Di tengah badai kritik itu, Indra Syafri justru menunjukkan sikap yang jauh lebih tenang. Ia menegaskan bahwa komentar pihak luar adalah hal yang wajar. Semua orang bebas berpendapat menurut versinya masing-masing. Iya, pihak luar tentu bebas ya untuk mengomentari, ujarnya santai saat diwawancarai di Thailand. Indra juga menekankan bahwa ia tidak tertarik membalas kritik. Fokus utamanya adalah membawa tim menang pada pertandingan berikutnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan bahwa laga melawan Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025 adalah titik penentu nasib Garuda Muda. Yang penting saya masih punya tanggung jawab untuk bisa di pertandingan kedua nanti kita bisa memenangkan pertandingan, katanya. Ia menutup dengan tekad kuat, saya tetap fokus bagaimana kita lawan Myanmar, kita harus bisa memenangkan pertandingan. 3. Situasi genting, peluang lolos masih terbuka tapi tidak mudah. Situasi Indonesia di grup C kini berada dalam posisi yang rumit. Skuad Garuda tidak hanya dituntut menang tetapi menang telak agar memiliki selisih gol cukup untuk bersaing sebagai runner-up terbaik. Tekanan semakin besar karena faktor eksternal yang harus mereka harapkan. Hasil pertandingan Vietnam versus Malaysia di grup B. Kedua tim itu sama-sama mengoleksi 3 poin dan bila laga mereka berakhir imbang, posisi Indonesia bisa makin sulit. Artinya perjalanan menuju semifinal bukan hanya soal performa sendiri, tetapi juga nasib yang berada di tangan tim lain. Namun di balik segala tekanan itu, masih ada semangat yang terlihat dari para pemain. Fokus kini tertuju pada bagaimana mengubah situasi menjadi motivasi untuk bangkit. Laga melawan Myanmar akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk tim, tetapi juga bagaimana mental mereka terbentuk menghadapi turnamen internasional. Lebih lanjut, situasi yang dialami Timnas Indonesia U22 saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal kalah, tetapi soal cara mereka merespon tekanan. Kekalahan dari Filipina jelas mengejutkan, apalagi terjadi di momen yang seharusnya bisa mereka kendalikan. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana reaksi dari publik dan pelatih menunjukkan dua sisi yang berbeda. Publik terpukul sementara Indra Syafri justru tampil sangat tenang. Di satu sisi, ketenangan Indra bisa dianggap sebagai sikap dewasa. Ia tidak mau terjebak dalam drama kritik atau tekanan media dan lebih memilih fokus pada laga berikutnya. Itu sikap yang dibutuhkan tim yang sedang dalam situasi genting. Namun di sisi lain, sebagian publik mungkin berharap ada sedikit sense of urgency, bahwa kondisi ini serius dan butuh evaluasi mendalam, bukan hanya tetap menjalani pertandingan seperti biasa. Di lapangan, kondisi Indonesia memang tidak ideal. Mereka kini harus berharap pada hasil pertandingan lain, sesuatu yang selalu membuat posisi sebuah tim terasa rapuh. Tetapi di balik semua itu, peluang lolos tetap ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana mental pemain bisa kembali stabil menjelang laga kontra Myanmar. Pada akhirnya, yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan dan ketegasan. Publik ingin melihat respon konkret di lapangan, bukan sekedar kata-kata. Jika Indonesia mampu bangkit di pertandingan berikutnya, arah narasi bisa berubah seketika. Namun bila tidak, kritik akan menjadi semakin tajam dan tekanan terhadap pelatih dan tim bisa membengkak. Semua kembali pada bagaimana mereka memanfaatkan momen tersisa di fase grup ini. Kabar baik untuk Timnas Indonesia U22. Gelandang Vietnam ogah main mata dengan Malaysia di laga penentuan SEA Games 2025. Vietnam belak-belakan ogah main mata dengan Malaysia. Kans Indonesia di SEA Games 2025 mendadak terbuka lebar.
Laga penentuan Grup B SEA Games 2025 menjadi sorotan besar karena nasib Timnas Indonesia U22 sangat bergantung pada hasil duel Vietnam versus Malaysia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi permainan aman kedua tim, muncul kabar melegakan. Gelandang Vietnam, Nguyen Tai Quoc Cuong, menegaskan bahwa timnya tidak akan mencari hasil imbang dan hanya mengincar kemenangan penuh. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, duel Vietnam versus Malaysia jadi pertandingan penentu kelolosan Garuda Muda. Laga antara Vietnam U22 dan Malaysia U22 akan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di fase grup SEA Games 2025. Digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok pada Kamis 11 Desember 2025, pertandingan ini menjadi perebutan puncak klasemen grup B sekaligus penentu siapa yang melenggang ke semifinal. Posisi Indonesia berada pada situasi genting. Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang, Garuda Muda otomatis tersingkir karena mereka tak lagi punya peluang lolos melalui jalur runner-up terbaik. Artinya, hasil di luar kemenangan salah satu tim ini akan langsung memutus langkah Indonesia di turnamen. Tak mengherankan jika mata publik sepak bola tanah air tertuju pada laga tersebut, memantau setiap kemungkinan yang bisa membuka jalan bagi tim asuhan Indra Syafri. Fakta 2, Quoc Cuong tegaskan tidak ada konsep bermain seri. Di tengah kekhawatiran akan potensi kedua tim bermain aman, Nguyen Tai Quoc Cuong angkat suara dengan tegas. Gelandang Vietnam itu memastikan bahwa timnya tak memiliki rencana untuk mengincar hasil imbang. Ia menegaskan bahwa Vietnam tetap mengincar kemenangan penuh atas Malaysia. Bagi saya pribadi dan seluruh tim, pertandingan melawan Malaysia tidak ada konsep seri. Vietnam mengincar kemenangan, ujar Quoc Cuong dikutip dari Soha VN. Ia juga menambahkan bahwa kunci pertandingan adalah sikap, tekad, dan kekompakan. Menurutnya, seluruh pemain Vietnam telah menunjukkan harmoni dalam beberapa hari terakhir sehingga mereka siap menghadapi segala tekanan. Pertama-tama adalah sikap dan tekad. Jika sikapnya buruk, akan sulit untuk bersaing. Seluruh tim telah sangat kompak dalam beberapa hari terakhir. Itulah yang terpenting. Kesulitan hanyalah faktor eksternal. Semakin sulit untuk berhasil, semakin berharga, tutupnya. Fakta 3, Indonesia harus menang dan menunggu kabar dari Bangkok. Sementara Vietnam dan Malaysia bertarung di Bangkok, Indonesia harus melakoni laga hidup mati melawan Myanmar U22 di Chiang Mai pada Jumat 12 Desember 2025. Kemenangan adalah harga mati bagi Garuda Muda untuk menjaga peluang sebelum menanti hasil akhir dari Raja Manggala. Situasi ini membuat perjalanan Indonesia terasa seperti dua babak drama yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, mereka wajib menyelesaikan tugas sendiri dengan kemenangan. Di sisi lain, mereka harus berharap Vietnam memenuhi janjinya untuk tampil habis-habisan melawan Malaysia. Kombinasi dua hal inilah yang menentukan langkah Indonesia menuju semifinal. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara asa dan kegelisahan dalam sebuah turnamen singkat seperti SEA Games. Indonesia berada dalam posisi yang tidak ideal karena nasibnya tidak hanya ditentukan oleh performa sendiri tetapi juga oleh laga di grup lain. Namun pernyataan tegas Nguyen Tai Quoc Cuong memberi angin segar, setidaknya menunjukkan bahwa Vietnam datang dengan mental bertarung dan tidak terfikir untuk bermain aman demi hasil imbang. Kondisi seperti ini justru mengingatkan bahwa sepak bola bukan sekedar hitung-hitungan klasemen, tapi juga soal integritas dan karakter tim. Kalau Vietnam benar-benar turun dengan tekad kemenangan seperti yang dikatakan Quoc Cuong, maka kompetisi berjalan lebih fair dan Indonesia pun masih punya peluang untuk melanjutkan perjalanan. Tinggal bagaimana Garuda Muda menjawab situasi ini dengan fokus penuh di laga terakhir melawan Myanmar. Dalam momen seperti ini, mentalitas tim sering jadi pembeda. Apakah mereka tertekan dan kehilangan arah, atau justru bangkit dan menunjukkan identitas permainannya? Pada akhirnya, apapun yang terjadi di Bangkok tidak ada gunanya jika Indonesia gagal menjalankan tugasnya sendiri. Sebab demikianlah turnamen bekerja. Kesempatan selalu ada, tetapi harus diambil dengan keyakinan dan disiplin. Jika semua unsur ini bersatu, harapan yang tipis sekalipun bisa berubah menjadi sesuatu yang berarti.